Dahulu kala, di sebuah desa kecil yang asri di Pulau Bali, hiduplah dua orang saudara laki-laki yang dikenal oleh semua warga. Yang sulung bernama I Cupak dan yang bungsu bernama I. Meski mereka berasal dari keluarga yang sama, sifat dan kelakuannya sungguh jauh berbeda, seperti langit dan bumi. I Cupak sejak kecil sudah terlihat agak beda. Wajahnya bulat, badannya besar, dan kalau makan, tak ada yang bisa menandinginya. Ia suka makan banyak, tapi kerja sedikit. Orang-orang desa sering bilang, "Wah, kalau si Cupak kerja 1 jam, istirahatnya bisa 2 hari." Tapi entah kenapa, walau pemalas, I Cupak selalu percaya diri. Bahkan kadang kelewat pede, suka pamer sok tahu, dan gak pernah mau disalahkan. Kalau sudah salah pun, dia bisa muter-muter alasan sampai semua orang bingung dan malah jadi salah orang lain. Berbeda dengan Ai Grantang, si adik. Tubuhnya ramping, wajahnya biasa saja, tapi memancarkan ketulusan. Ia rajin, suka membantu tetangga, dan yang paling penting, jujur. Orang-orang desa sangat menghormatinya. Ai Grantang gak banyak omong, tapi kerjanya nyata. Kalau ada tetangga yang butuh bantuan, dia datang duluan. Kalau ada masalah, dia bantu cari jalan keluarnya tanpa pamrih. Sifatnya sangat sabar, bahkan menghadapi kakaknya sendiri yang kadang bikin emosi. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana, peninggalan orang tua mereka. Hidup seadanya. Kadang makan cukup, kadang hanya dengan ubi dan air kelapa. Untuk mencukupi kebutuhan harian, mereka bekerja serabutan. Kadang I Grantang bantu panen di sawah orang. Kadang juga dia memperbaiki peralatan rumah tangga milik tetangga. Sementara I Cupak, kalau kerja, ya tergantung mood. Kalau moodnya lagi bagus, dia ikut bantu. Tapi sering juga pura-pura sakit perut atau mendadak ngantuk berat. Walau begitu, Ai Grantang tetap setia pada kakaknya. Setiap malam dia tetap menyiapkan makan malam untuk mereka berdua, membersihkan rumah, dan menenangkan hati saat kakaknya mulai bicara kasar atau menyalahkan keadaan. Mungkin karena dia belum sadar aja, pikir Ai Grantang. Dia percaya semua orang punya sisi baik, termasuk kakaknya sendiri. Suatu hari, keadaan desa menjadi ramai. Semua orang berkumpul di alun-alun karena utusan dari kerajaan datang membawa pengumuman penting. Dengan suara lantang dan wajah cemas, sang utusan berkata, "Wahai rakyat desa, dengarlah baik-baik. Putri raja telah diculik oleh makhluk jahat dari utara. Raksasa besar membawa putri ke dalam gua di pegunungan yang jauh. Siapapun yang berhasil menyelamatkan sang putri akan diberi hadiah besar dari raja sendiri, emas, tanah, dan kehormatan. Bahkan jika sang putri berkenan, bisa dinikahkan dengannya." Suasana langsung riuh. Semua orang berbisik-bisik. Ada yang penasaran, ada yang takut, ada juga yang langsung berangan-angan jadi bangsawan. Tapi sebagian besar warga hanya bisa geleng kepala menyelamatkan putri dari raksasa. Itu bukan hal mudah. Mereka bukan pendekar, bukan juga kesatria. Sementara itu, di balik kerumunan, I Cupak sudah bersinar matanya. Dia bisa membayangkan dirinya berdiri gagah di depan istana, pakai baju mewah, naik kereta emas, don dipenggel, tuan penyelamat kerajaan. Bahkan dia sempat senyum-senyum sendiri sambil membayangkan makan malam mewah di istana. Begitu sampai di rumah, I Cupak langsung memanggil adiknya. "Grantang, kamu dengar pengumuman tadi kan?" "Iya, dengar Kak. Tapi itu berbahaya sekali. Raksasa lo bukan sembarang musuh." "Ah, kamu ini kebanyakan mikir. Justru itu kesempatan kita. Kalau kita bisa selamatin sang putri, hidup kita langsung berubah. Kamu nggak capek hidup begini-begini aja? Tiap hari kerja keras, makan ubi terus. Ayo, ini saatnya." Ai Grantang menatap kakaknya. Ia tahu sifat Sa Cupak. Kakaknya jarang mau repot, apalagi menghadapi bahaya. Tapi ada sesuatu yang beda kali ini. Mungkin karena tergoda harta, atau mungkin karena benar-benar ingin membuktikan dirinya. "Kamu yakin kita bisa?" tanya Ai Grantang. "Hati-hati." "Tentu, maksudnya
Ya, kita kan berdua. Kamu kan pintar aku. Ya, aku bisa jadi pemimpin lah. Ayo, Grantang. Ini bukan cuma buat kita, tapi juga buat desa. Kalau Putri diselamatkan, semua orang akan senang. Kamu kan suka bantu orang. Nah, ini bantuan terbesar. Ai Grantang terdiam sebentar. Dalam hatinya, ia merasa ini bukan keputusan mudah, tapi ia juga merasa bahwa jika tidak ada yang mencoba, sang putri akan tetap menderita. Mungkin ini memang saatnya ia bertindak lebih besar. Baiklah, Kak. Aku ikut. Tapi kita harus kerjasama, jujur, dan saling bantu. Jangan ada yang saling tinggalkan. Iya, tentu. Kita ini saudara, Grantang. Saling bantu. Lah, dan begitulah. Keesokan paginya, mereka memulai perjalanan. Tanpa bawa banyak bekal, hanya pisau kecil, 1 botol air, dan sedikit perbekalan dari tetangga yang ikut mendukung mereka. Para warga tak banyak berharap, tapi diam-diam ada yang mendoakan agar mereka berhasil. Perjalanan dimulai dengan melewati ladang-ladang yang panas, lalu masuk ke hutan kecil. Di hutan itu mereka bertemu dengan binatang liar. Tapi I Grantang yang tenang selalu tahu cara menghindari bahaya. I Cupak mulai mengeluh. Grantang, kenapa kita lewat sini sih? Banyak nyamuk. Gatal semua badan. Nggak ada jalan lain apa? Ini jalur tercepat menuju utara, Kak. Kita harus hemat waktu. Tapi kan bisa kita istirahat dulu. Aku lapar nih. Kita baru jalan 2 jam, Kak. Ya tapi aku butuh tenaga. Akhirnya mereka berhenti sebentar. I Cupak langsung lahap menghabiskan sebagian besar makanan. Ai Grantang hanya makan sedikit karena tahu bekal mereka terbatas. Tapi dia tidak protes. Ia tahu. Itulah sifat kakaknya. Yang penting perjalanan bisa lanjut. Hari demi hari mereka berjalan. Melewati bukit, sungai kecil, dan bahkan jembatan reyot yang hampir roboh. Setiap kali ada kesulitan, Ai Grantang yang turun tangan, I Cupak hanya mengikuti dari belakang. Kadang mengeluh, kadang tertidur saat istirahat. Tapi sesekali, saat suasana tenang, I Cupak terlihat berpikir dalam. Entah sedang merenung, atau hanya membayangkan emas dan kemewahan yang akan datang. Malam hari, mereka tidur di bawah pohon, hanya beralaskan daun dan berbantalkan tas. Suara hutan yang sunyi, tapi kadang terdengar lolongan aneh, membuat I Cupak takut. Grantang, kamu dengar itu? Suara apa tadi? Jangan-jangan itu raksasanya. Itu cuma suara burung malam, Kak. Kita aman di sini. Yakin ya? Kamu tidur duluan aja. Aku jagain. Tapi kalau aku ketiduran, ya maaf ya. Ai Grantang tersenyum kecil. Baik, Kak. Hari-hari berikutnya makin berat. Mereka kehabisan bekal dan harus mencari buah-buahan di hutan. Ai Grantang tahu buah mana yang bisa dimakan, mana yang beracun. Ia juga tahu cara membuat perangkap kecil untuk menangkap kelinci hutan. Sekali waktu, mereka bertemu dengan sekelompok kera liar yang agresif. Tapi Ai Grantang tetap tenang dan bisa menenangkan situasi tanpa kekerasan. Ai Cupak, dia sering bersembunyi di balik batu sambil teriak, "Hati-hati Grantang, aku doain dari sini." Walau lelah, Ai Grantang tetap sabar. Dia percaya mereka akan sampai juga. Dan benar saja, pada hari ke-7 perjalanan, mereka mulai melihat pegunungan tinggi di kejauhan. Gunung itu dipercaya sebagai tempat raksasa membawa sang putri dari kejauhan. Terlihat kabut tipis menyelimuti puncaknya. Dan aura mistis terasa semakin kuat. Di malam hari, saat mereka beristirahat di bawah pohon besar, Ai Grantang menatap bintang. Kak, kalau kita berhasil, apa yang akan kamu lakukan dengan hadiah dari raja? I Cupak berpikir sejenak, lalu menjawab dengan suara agak pelan. Aku mau punya rumah besar, makan enak tiap hari, punya pelayan, dan ya, mungkin jadi pangeran. Gimana ya rasanya dipanggil Tuan Cupak? Ai Grantang tersenyum. Kalau aku, mungkin akan kembali ke desa, bikin sekolah kecil, ajarin anak-anak supaya bisa baca dan tulis, biar mereka bisa bantu desa juga. I Cupak mendengus. Ih, kamu tuh ya,
Dikasih emas malah mau jadi guru. Tiap orang punya pilihan, Kak. Icupak tak menjawab. Dalam hati, mungkin dia kagum. Atau mungkin juga bingung. Tapi malam itu, mereka tidur dalam keheningan yang tenang. Besok paginya, mereka akan mulai mendaki gunung tempat raksasa bersembunyi. Petualangan baru akan dimulai. Tapi siapa sangka, semua akan berubah dalam waktu dekat. Langit masih gelap ketika Igrantang membuka matanya pagi itu. Embun menetes perlahan dari dedaunan di sekitarnya. Dan hawa dingin dari pegunungan menusuk hingga ke tulang. Suara burung hutan mulai terdengar. Pelan, namun menandakan bahwa hari baru telah datang. Ia menoleh ke samping dan melihat Icupak masih tertidur lelap. Dengkurnya keras, sesekali berguling sambil memeluk kantong makanan kosong. Grantang menghela napas. Ini hari ketujuh mereka berjalan. Dan kini mereka sudah begitu dekat dengan tempat tujuan. Dari semalam mereka sudah bisa melihat gua besar di kaki gunung yang dipercaya sebagai sarang raksasa. Asap tipis mengepul dari atas gua, menandakan bahwa ada makhluk yang tinggal di dalamnya. Suasana di sekitar gua begitu sunyi. Tapi bukan sunyi yang tenang, melainkan sunyi yang menakutkan. Tak ada burung bernyanyi, tak ada serangga bersuara. Bahkan pohon-pohon di sekitar gua tampak kering dan mati, seolah-olah kehidupan takut mendekat. Setelah membangunkan Icupak dan sarapan seadanya, hanya sisa ubi dan air dari sungai mereka mulai bergerak mendekati gua. Semakin dekat, hawa panas seperti keluar dari dalamnya. Dinding batu yang retak-retak tampak menghitam, dan tanahnya hangus di beberapa bagian. Ada bekas cakaran besar di batu-batu sekitar gua, cukup dalam hingga terlihat seperti dicakar oleh cakar logam. Icupak mulai gelisah. Berkali-kali ia menengok ke belakang, seolah-olah ingin pulang saja. Grantang, kamu yakin kita harus masuk ke sana? Gimana kalau raksasanya bangun? Kita nggak punya pilihan lain, Kak. Putri Raja ada di dalam sana. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Tapi gimana kalau kita tunggu malam aja? Siapa tahu raksasanya tidur lebih lelap pas malam. Kalau kita tunggu, nyawa putri bisa dalam bahaya. Icupak mendengus, tapi tak menjawab. Dengan langkah berat, ia mengikuti adiknya yang sudah melangkah masuk ke mulut gua. Suasana di dalam gua lebih gelap dari malam. Batu-batu besar berserakan di dalamnya. Dan hawa panas membuat keringat mereka bercucuran. Cahaya samar dari celah-celah gua cukup untuk melihat ke depan, tapi tidak terlalu jelas. Bau busuk seperti daging busuk dan asap memenuhi udara. Mereka berjalan perlahan, mendekati ruangan utama gua. Dan di sanalah terlihat seorang gadis cantik duduk di dalam sangkar emas. Pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan, tapi jelas dia adalah putri raja. Matanya sembab, namun saat melihat keduanya, terutama Igrantang yang berjalan di depan dengan hati-hati, matanya membesar penuh harapan. "Kak, itu putrinya!" bisik Igrantang pelan. Icupak menelan ludah, berdiri di belakang adiknya. "Kamu duluan aja, aku jagain belakang. Siapa tahu ada yang nyusul." Grantang tahu maksudnya. Ayah mengganggak lalu, perlahan-lahan mendekat ke sangkar. Sang putri terkejut, lalu mengangkat wajahnya. "Siapa kalian?" bisiknya. "Kami datang untuk menyelamatkanmu, putri. Saya Grantang, dan ini kakak saya, Cupak. Kami datang dari desa atas perintah raja." Putri terlihat terharu, namun belum sempat ia menjawab, terdengar suara berat dan menggelegar dari dalam gua. "GRAA, siapa berani masuk ke sarangku?" Tanah bergetar. Tanah bergetar. Batu kecil berguguran dari langit-langit gua. Dari lorong gelap di ujung ruangan, muncul sesosok makhluk besar, tinggi lebih dari 3 meter. Tubuhnya ditutupi bulu kasar, matanya merah menyala. Di tangannya, sebuah tongkat kayu besar yang ujungnya runcing. Icupak langsung berteriak kecil dan berlari mundur, lalu bersembunyi di balik batu besar. "Grantang, hati-hati!
Aku pantau dari sini aja ya. Tapi Grantang tidak menjawab. Ia sudah berdiri tegak di depan sangkar, bersiap menghadapi raksasa itu. Dengan tangan gemetar, ia mencabut belati kecil yang selalu ia bawa di pinggangnya. Jauh dari cukup untuk melawan raksasa, tapi ia tak punya pilihan. Pertarungan pun dimulai. Raksasa mengayunkan tongkatnya, menghantam tanah dengan keras hingga membuat lubang besar. Grantang melompat ke samping, menghindar dengan gesit. Ia menyerang dengan cepat, menusuk kaki raksasa. Tapi kulit raksasa keras seperti batu. Ia hanya membuat goresan kecil. Raksasa mengaum keras, lalu mengayunkan tangannya, mencoba mencengkeram Grantang. Ia berguling ke samping, lalu mengambil batu besar dan melempar ke arah mata raksasa. Raksasa meraung kesakitan, menutup matanya sejenak. Di momen itu, Grantang memanfaatkan kesempatan untuk memanjat kaki raksasa dan menusuk bagian bawah lehernya. Satu-satunya bagian yang tak dilindungi bulu. Raksasa berteriak sekuat tenaga. Tubuhnya bergetar hebat. Ia mencoba meraih Grantang, tapi terlambat. Darah hitam mengucur dari lehernya. Dan raksasa itu akhirnya roboh dengan gemuruh menggetarkan gua. Suasana hening. Putri menatap Grantang dengan takjub. "Kamu menyelamatkanku." Grantang yang kelelahan dan penuh luka di lengan dan kakinya tersenyum lemah. "Syukurlah kamu selamat." Tak lama, Icupak muncul dari balik batu. Wajahnya ketakutan tapi segera berubah percaya diri begitu melihat raksasa sudah mati. "Wah, hebat ya. Aku juga tadi bantu dari belakang lo." Aku teriak, "Ganggu dia!" Grantang hanya tersenyum lelah. Ia terlalu letih untuk menanggapi. Mereka pun membuka sangkar emas dan sang putri akhirnya bebas. Ia memegang tangan Grantang erat-erat. "Aku tidak akan pernah lupa ini." Perjalanan pulang pun dimulai. Mereka membawa sang putri melewati hutan yang sama. Grantang kini terluka dan jalan dengan pincang. Icupak yang tidak luka sedikit pun justru berjalan santai sambil bercerita pada putri bagaimana dia berjasa dalam pertempuran tadi. Putri hanya diam, menoleh sesekali ke arah Grantang yang tetap berjalan di belakang, menahan rasa sakit. Ketika mereka sampai di tepi jurang kecil yang harus mereka lewati lagi, kejadian mengejutkan terjadi. Grantang berjalan paling depan, mendahului mereka agar bisa mencari jalan aman. Tapi ketika ia membungkuk untuk menyeberangi batu besar, tiba-tiba, "Maaf, Grantang!" Sebuah dorongan keras dari belakang membuat tubuh Grantang terlempar ke depan. Ia tak sempat berpegangan. Suara batu bergemuruh terdengar ketika tubuhnya jatuh ke jurang dalam. Putri menjerit. Grantang! Icupak berdiri di tepi jurang. Wajahnya kaku. Lalu ia menoleh ke sang putri yang syok dan berkata pelan, "Maaf, tapi kalau dia ikut pulang, semua orang bakal tahu. Kamulah pahlawan sebenarnya. Aku nggak mau kehilangan kesempatan ini." Putri menatapnya ngeri. Ia ingin lari, tapi tak punya kekuatan. Ia hanya bisa berharap keajaiban terjadi. Dengan sisa tenaga dan keberaniannya, Icupak memaksa sang putri ikut bersamanya kembali ke istana. Ia menyusun cerita bahwa dialah penyelamat sejati. Ia bilang Grantang terbunuh dalam pertempuran. Bahkan ia membuat cerita dramatis tentang bagaimana ia melawan raksasa sendirian dan bagaimana sang putri menyaksikan keberaniannya. Raja yang sudah cemas selama berhari-hari sangat senang begitu sang putri kembali dengan selamat. Ia memerintahkan agar Icupak diangkat sebagai pahlawan kerajaan. Hadiah-hadiah mulai berdatangan. Emas, pakaian mewah, bahkan tawaran untuk menjadi menantu kerajaan. Icupak berdiri dengan dada membusung, bangga luar biasa. Namun di sisi lain, sang putri hanya diam. Wajahnya tersenyum tipis setiap kali ditanya, tapi sorot matanya jelas tidak bahagia. Ia tahu siapa penyelamatnya. Ia tahu siapa yang pantas berdiri di samping raja. Tapi ia juga tahu bahwa jika ia bicara sekarang, tak ada yang akan percaya. Semua sudah percaya. Cerita Icupak, satu-satunya harapannya adalah bahwa kebenaran akan datang dengan caranya sendiri. Dan di tempat yang jauh, di dasar jurang, tubuh Grantang yang tergeletak di antara bebatuan
ternyata belum kehilangan napasnya. Tubuh I Grantang jatuh menghantam batu-batu keras di sisi jurang, kemudian terlempar ke bawah. Dan tak lama kemudian menabrak tumpukan daun dan ranting kering yang ternyata cukup tebal untuk meredam sebagian besar benturan. Sakitnya luar biasa. Tulang di lengannya terasa retak, punggungnya lebam, dan kepalanya pening. Namun napasnya masih ada. Ia membuka mata perlahan, dan dalam kabut rasa sakit yang menguar, ia sadar bahwa ia belum mati. Dengan sisa tenaga, ia berusaha menyeret tubuhnya ke tempat yang lebih datar di pinggir sungai kecil di dasar jurang. Di sana, ia pingsan. Tak lama kemudian, seorang pemburu dari desa terpencil yang tinggal di sekitar hutan menemukan tubuh Grantang. Lelaki tua itu kaget melihat tubuh penuh luka di pinggir sungai. Ia segera memanggil anak dan istrinya, dan bersama-sama mereka mengangkat tubuh I Grantang ke rumah mereka yang sederhana di tengah hutan. Hari-hari berikutnya, tubuh Grantang dirawat dengan ramuan-ramuan herbal dan minyak gosok tradisional. Luka-lukanya dibersihkan, demamnya diturunkan, dan setiap pagi sang istri pemburu menyuapinya bubur dari ketan hitam yang hangat. 3 minggu berlalu, tubuh I Grantang yang semula lemah kini mulai menguat kembali. Ia sudah bisa duduk sendiri dan berjalan perlahan. Tapi yang tak sembuh-sembuh adalah rasa sesaknya di dalam hati. Ia tak marah, tapi kecewa, bukan karena dirinya dikhianati, melainkan karena orang yang ia anggap saudara tega membuangnya demi kemuliaan dunia. Tapi Grantang bukan tipe orang yang hidup dengan dendam. Ia tidak merencanakan balas dendam, tak ingin mencelakai siapapun. Ia hanya ingin satu hal: kebenaran ditegakkan. Suatu pagi, ketika embun masih menempel di dedaunan dan suara burung belum terlalu ramai, ia pamit pada keluarga pemburu itu. Ia berterima kasih sebanyak-banyaknya. Bahkan ia berlutut, memberikan sisa uang perbekalan yang ia punya sebagai bentuk terima kasih. Tapi keluarga itu menolak. Sudah cukup kau selamat, nak. Dunia ini butuh lebih banyak orang seperti kamu, kata si lelaki tua sambil menepuk pundak I Grantang. Dengan langkah tertatih, Grantang kembali menempuh perjalanan panjang. Ia berjalan melintasi hutan, menyeberangi sungai, dan mendaki bukit-bukit kecil menuju arah istana. Sambil jalan, ia sering berhenti untuk beristirahat karena tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Tapi semangatnya lebih kuat dari rasa sakit. Di kepalanya hanya ada satu tujuan: menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi, tanpa menambahi atau mengurangi. Biarlah raja yang menentukan apa yang harus dilakukan. Di sisi lain, suasana di istana sedang sangat berbeda. I Cupak kini hidup bak bangsawan. Ia mengenakan pakaian mahal dari sutra, makan dari piring emas, dan tidur di kasur empuk berlapis 10 bantal. Setiap hari ia bercerita kepada para tamu istana tentang kisah heroiknya menyelamatkan sang putri dari cengkeraman raksasa. Ia memeragakan adegan ketika ia melompat dari batu ke batu sambil menghindari serangan si raksasa dan menusuk dada raksasa dengan pedang keramat miliknya. Semua orang terpesona. Bahkan beberapa pengawal istana mulai menaruh hormat padanya. Raja sendiri sangat bangga dan sudah bersiap menyusun hari pernikahan antara I Cupak dan sang putri. Tapi sang putri hanya diam. Sejak hari pertamanya kembali ke istana, ia tidak pernah sekalipun tersenyum lepas. Di hadapan banyak orang, ia tetap bersikap sopan dan menjalankan tugasnya sebagai putri kerajaan. Tapi dalam hati, ia menunggu. Ia tahu kejujuran tidak bisa selamanya ditutup dengan dusta. Dan ia percaya orang seperti Grantang tidak akan mudah menyerah pada keadaan. Hari itu, ketika matahari hampir tepat di atas kepala, datanglah seorang pemuda ke gerbang istana. Bajunya lusuh, wajahnya penuh bekas luka yang mulai sembuh, dan tubuhnya tampak letih. Para penjaga istana hampir tidak mengenalinya. "Saya ingin bertemu raja," katanya pelan tapi tegas. "Kau siapa?" tanya salah satu penjaga dengan nada mencurigakan. "Saya I Grantang, saudara dari I Cupak." Mendengar nama itu, para penjaga terdiam. Mereka saling pandang. Lalu salah satu dari mereka berlari masuk untuk memberitahu pengawal dalam. Tak lama, kabar sampai ke telinga putri. Ia yang mendengarnya langsung berdiri dan menahan napas. Mata yang selama ini suram
tiba bersenar. Ia segera memerintahkan pelayannya untuk menyiapkan ruang audiensi pribadi. Sementara itu, raja pun mendengar kabar mengejutkan tersebut. Ia yang awalnya tidak percaya, akhirnya memutuskan untuk bertemu langsung. Di ruang utama istana, Ai Grantang berdiri tegak di tengah ruangan megah. Di hadapan raja dan seluruh petinggi kerajaan, I Cupak duduk di sisi kiri. Wajahnya pucat. Ia tidak menyangka adiknya masih hidup. Sesekali ia mencuri pandang ke arah Grantang. Berharap ini hanya mimpi buruk. Raja menatap Grantang dari atas singgasananya. Kau benar, Ai Grantang, adik dari I Cupak. Benar, tuanku, jawab Grantang. Suaranya tenang dan sopan. Ia membungkuk hormat. Lalu, apa maksud kedatanganmu? Grantang menatap sejenak ke arah kakaknya. Lalu kembali menatap raja. Ampun, tuanku. Saya datang bukan untuk menuntut atau membanggakan diri. Saya hanya ingin kebenaran ditegakkan. Raja mengerutkan kening. Kebenaran apa? Saya bukan bermaksud menjatuhkan siapapun, apalagi kakak saya sendiri. Tapi saya perlu mengatakan yang sebenarnya. Bukan I Cupak yang mengalahkan raksasa dan menyelamatkan putri. Sayalah yang melawan makhluk itu dan membebaskan sang putri dari sangkar emas. Saat raksasa muncul, kakak saya bersembunyi. Setelah raksasa mati, barulah dia keluar dan mengaku sebagai pahlawan. Ketika kami hendak pulang, saya didorong ke jurang. Dia membuang saya hidup-hidup. Suasana ruangan berubah hening. Raja tampak terkejut, begitu pula para petinggi lainnya. Namun sebelum raja bicara, sang putri bangkit dari duduknya. Ampun, ayahanda, ucapnya sambil menunduk. Apa yang dikatakan Ai Grantang benar adanya. Dialah penyelamatku yang sesungguhnya. Ketika raksasa menyerang, hanya dia yang berdiri di hadapanku. Aku melihatnya bertarung dengan gagah dan berani. Sedangkan I Cupak, dia tak muncul sampai raksasa roboh. Wajah Ai Cupak memucat. Ia ingin membela diri, ingin berteriak bahwa semua itu bohong. Tapi lidahnya keluh. Semua mata memandangnya. Ia tahu, ia tak bisa mengelak lagi. Raja menatapnya tajam. Benarkah ini semua, Cupak? Kau yang mengaku sebagai pahlawan, ternyata justru mengkhianati saudaramu sendiri? I Cupak tidak menjawab. Ia hanya tertunduk. Tubuhnya gemetar. Raja menghela napas panjang. Ia berdiri dari singgasananya dan berkata dengan suara tegas, pengkhianatan terhadap saudara sendiri adalah perbuatan paling hina. Kau bukan hanya menipu aku dan seluruh istana, tapi juga mengkhianati kepercayaan rakyat. Atas perbuatanmu, kau akan dihukum penjara seumur hidup. Dan semua gelar serta harta yang sudah diberikan akan dicabut. Para prajurit segera mendekat dan membawa Ai Cupak yang kini lemas tak berdaya. Tapi saat itu, Grantang melangkah maju. Ampun, tuanku. Jika boleh, saya mohon, jangan dihukum terlalu berat. Dia memang salah, tapi dia tetap kakak saya. Raja menatap Grantang dengan heran. Kau masih membelanya setelah semua yang dia lakukan padamu. Saya tidak membela, tuanku, tapi saya hanya percaya bahwa setiap orang bisa berubah kalau diberi kesempatan. Biarkan dia belajar dari kesalahan. Biarkan dia bertanggung jawab. Tapi jangan sampai dia kehilangan seluruh hidupnya. Raja terdiam. Para penasehat membisikkan sesuatu. Tapi raja mengangkat tangan. Ia menatap Grantang dan tersenyum kecil. Hatimu benar-benar mulia, Grantang. Dunia ini jarang sekali memiliki orang seperti dirimu. Karena itu, aku ingin kau tinggal di istana. Bukan sebagai prajurit. Bukan pula sebagai pejabat tinggi. Tapi sebagai penasehat khusus kerajaan dalam urusan rakyat. Dengan hatimu yang bijak, aku yakin kau bisa membantu kerajaan menjadi lebih adil. Grantang terkejut, tapi ia tidak sombong. Ia menunduk hormat dan berkata, jika itu bisa membuat saya berguna untuk banyak orang, maka saya terima dengan sepenuh hati. Hari itu menjadi hari yang tak terlupakan dalam sejarah kerajaan. Kebenaran akhirnya terungkap. I Cupak mendapat hukuman atas perbuatannya. Sementara Ai Grantang, yang dulunya hanya seorang rakyat biasa yang hidup sederhana dan jujur, kini menjadi tokoh penting di kerajaan. Bukan karena kekuatan, bukan karena kecerdikan tipu daya,
tapi karena ketulusan hatinya. Putri pun tersenyum untuk pertama kalinya sejak kembali ke istana. Dan di kemudian hari, hubungan antara dia dan Ai Grantang tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat. Tapi itu kisah lain. Yang pasti, seluruh rakyat belajar satu hal penting dari kisah ini. Bahwa kejujuran dan kebaikan hati, meski sering disepelekan, pada akhirnya akan menang. Dan pengkhianatan, meski berhasil sementara, akan selalu terbongkar pada waktunya. Itulah akhir dari kisah I Cupak dan I Grantang. Pesan moralnya sederhana, tapi dalam kejujuran mungkin lambat. Tapi dia tak pernah salah arah. Dan kebaikan hati, meski sering diremehkan, adalah kekuatan paling besar yang bisa dimiliki seorang manusia.